Halo, selamat datang kembali di channel berfisika.com bersama kawan Enjoy WT6 Everyday. Oke, teman-teman semua, kali ini kakak ingin menjelaskan tentang suatu konsep yang sangat penting di dalam kinematika, yaitu kecepatan dan kelajuan. Oke, sebenarnya kata kecepatan dan kelajuan ini sangat familiar, sangat sering sekali kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Malah kalau kita menyatakan kecepatan dan kelajuan itu hampir sama kayaknya, tidak ada bedanya kalau dalam istilah sehari-hari. Misalkan kita mengendarai mobil dengan, hayo kira-kira apa? Kecepatan 30 km per jam atau kelajuan 30 km per jam? Kira-kira apa? Halo. Nah, yang dibaca misalkan di speedometer itu adalah apa? Kelajuan. Speedometer, speed itu kelajuan. Jadi kalau dalam fisika speed itu kelajuan. Oke. Saya akan tulis dulu secara umum dulu ya, perbedaannya kelajuan sama kecepatan. Nah, dari segi bahasanya, bahasa Inggrisnya mungkin ya, bahasanya kalau di sini speed ya, speed, makanya speedometer ya, speed. Yang ini velocity. Oh, itu udah beda. Velocity. Oke. Nah, speedometer nggak ada, velocity meter. Just kidding. Nggak ada ya. Oke. Speed kelajuan. Nah, kalau ditinjau dari segi besarannya, ini besaran apa kira-kira teman-teman? Besaran skalar. Apa ini? Besaran vektor. Nah, udah jelas nih. Berarti yang satu skalar, yang satu vektor. Maksudnya kalau kecepatan ini dia itu ada arahnya selain nilainya. Jadi selain besar ada nilainya juga. Nah, kalau kelajuan dia skalar, jadi dia punya nilai saja. Punya suatu besar angka, diukur menurut angkanya misalnya nilainya saja, tidak punya arahnya. Oke. Kemudian, nah, kalau misalkan gerakannya kita satu dimensi ya, gerak lurus dalam satu dimensi sepanjang garis lurus. Nah, biasanya kalau vektor berarti ada arahnya plus minus. Oke. Misalkan sumbu x berarti ke arah positif itu adalah ke arah sumbu x positif, min ya, nilainya min itu ke arah x negatif. Nah, berarti ini mengenal tandanya plus minus, mengenal di sini di kecepatan itu. Jadi nanti nilainya bisa kecepatannya plus atau kecepatannya negatif. Oke. Nah, tapi kalau di sini dia tidak mengenal plus minus karena dia tidak ada arahnya. Oke, teman-teman. Jadi di sini yang ada hanya magnitude-nya saja. Magnitude itu besar atau mutlaknya, yaitu mengenalnya hanya positif saja. Oke, teman-teman. Jadi kalau di sini ada magnitude. Magnitude itu besar ya. Ada magnitude dan arahnya. Oke. Nah, itu kira-kira pengantar singkat dari perbedaan apa sih kelajuan, apa sih kecepatan. Jadi nanti jangan salah lagi, berapa sih kelajuan mobil itu, berapa sih kecepatan mobil itu. Berarti sekarang udah tahu ya, udah paham bedanya. Oke. Nah, untuk lebih detailnya kakak akan mencoba menjelaskan satu persatu bagaimana perbedaannya, definisi dan lebih jelas ya. Oke. Saya hapus ya. Dicatat ya, udah dicatat mungkin ya. Nanti bisa digeser kok. Oke. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang kecepatan. Kecepatan atau tadi apa? Velocity ya. Oke, atau velocity. Oke. Nah, ini besaran skala, besaran vektor. Oke. Nah, kecepatan ini ada dua, teman-teman. Nanti ada kecepatan rata-rata ya. Ada kecepatan sesaat. Oke. Nah, kembali lagi ke grafik yang sebelumnya kita udah pernah buat ya, yaitu grafik perubahan grafik antara posisi ya dalam meter
dengan waktu ya dalam sekon. Oke. Nah, waktu itu mobil ya. Oke, mobilnya posisinya berubah-berubah. Nah, misal gini. Yang kemarin ya, oke. Nah, misalkan posisinya misalkan titik A awalnya, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian sampai di titik D. Oke. Misalkan P. Ini 0. Nah, ternyata definisi yang namanya kecepatan rata-rata tidak lain adalah apa teman-teman? Vx bar ya, ada barnya. Ada bar itu menunjukkan rata-rata. Vx artinya delta ke semu x. Itu tidak lain adalah delta x per delta t. Ayo, masih ingat kan kemarin delta x itu apa? Perpindahan. Oke. Perpindahan dibagi waktu, selang waktu. Oke, selang waktu tempuh boleh lah. Selang waktu tempuh. Nah, gini teman-teman. Jadi definisi kecepatan rata-rata itu adalah perpindahannya dibagi selang waktu tempuh. Oke. Misalkan mobil bergerak dari titik A, dari posisi A ke posisi B. Nah, berarti secara definisi ini delta x per delta t. Lihat delta x sumbu apa? Delta x itu apa? Sumbu y ya. Berarti ini sumbu y nih. Berarti delta y gitu ya, sumbu y, ini sumbu per delta t sumbu apa ya? Sumbu x. Delta y itu sumbu x. Oke. Kalau kita lihat di grafiknya, berarti ini delta x-nya, ini delta t-nya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Saya tarik garis lurus ke sini. Nah, jadi kecepatan rata-rata itu adalah sama dengan kemiringan dari garisnya, kemiringan garis yang melalui dua titik, Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, jadi kecepatan rata-rata itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, bergantung nanti perpindahannya. Oke, kalau 0 gimana? Bisa. Kalau perpindahannya 0, berarti kecepatan rata-ratanya yaitu 0. Oke, sebenarnya kecepatan rata-rata itu buat apa sih gitu? Apa sih gunanya kecepatan rata-rata? Oke, kecepatan rata-rata itu biasanya digunakan jika kita ingin mengetahui seberapa jauh sih, seberapa cepat si mobil itu bergerak dalam misalkan selang waktu misalkan 2 jam itu, selang waktu tertentu, tapi yang mewakilinya. Jadi kecepatan rata-rata itu yang mewakili. Jadi kecepatan yang mewakili dari perjalanan itu. Oke. Kita nggak tahu di tiap waktu berapa dia naik kecepatannya, berkurang atau konstan. Nah, itu tidak tahu. Nah, makanya kita akan mewakili kecepatan itu dengan namanya rata-rata. Oke. Nah, kalau di gambarnya gini. Ini grafik kecepatan terhadap waktu misalnya. Nah, kan nanti gini. Nah, misalkan naik gitu ya. Di situ dia. Nah, misalkan gitu. Jadi misalkan dia mengendarai mobil tuh, kecepatannya naik. Nah, ternyata setelah dilihat, oh di sana macet gitu, akhirnya kecepatannya diturunkan pelan, akhirnya konstan, stabil ya. Misalkan dia di tol gitu ya, berjalan di tol gitu, oh digas, kecepatannya berubah kenceng gitu. Habis itu di sana ternyata ada situasi lalu lintas atau misalkan ada kecelakaan misalnya. Nah, dia pasti direm, kecepatannya menurun, akhirnya dia lurus, konstan gitu. Nah, kecepatan yang mewakili itu disebut kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu yang mana gitu. Nah, berarti kita nanti setelah dihitung gitu,
Nah berarti ada yang mewakili. Nah inilah yang mana Vx rata-ratanya. Oke. Jadi kalau kecepatan rata-rata itu yang mewakilinya pada saat kecepatannya berubah-ubah. Berarti ini kasusnya grafik GLBB teman-teman. Karena V-nya berubah tiap waktu, berubah. Kalau untuk GLB kecepatan konstan, berarti dia sebenarnya kecepatan rata-ratanya ya sama gitu di tiap waktu gitu ya. Ini gini, V, T. Jadi dia kecepatannya konstan, lurus saja kecepatannya. Oke, mungkin paham ya teman-teman. Oke, habis kecepatan rata-rata. Nah ada temennya tadi. Sekarang berarti kelajuan rata-rata. Oke, kelajuan rata-rata. Sekarang di sini kelajuan rata-rata. Nah kalau tadi V ya, V barnya ini. Nah kalau di sini S aja, S average. S average, average itu rata-rata. S itu apa? S itu bukan jarak. S itu saya ambilnya dari speed. Speed itu kelajuan. Oke. Kelajuan atau di sini kelajuan. Nah di sini adalah jarak total. Jarak total dibagi waktu tempuh total. Oke. Nah, berarti kemarin udah tahu yang namanya jarak total itu udah dijumlahkan lintasannya. Oke, jadi berapa sih jarak total itu benda dibagi nanti waktu total tempuhnya. Nah, itu adalah S atau kelajuan rata-rata. Nah, sebenarnya pertanyaannya kelajuan rata-rata itu sama tidak dengan kecepatan rata-rata? Ternyata bisa sama bisa tidak, tapi karena kita lagi mengobrolkan situasi yang kecepatannya berubah, artinya kelajuan dan kecepatan rata-ratanya tidak sama dengan nol. Tidak sama. Contohnya saya kasih ilustrasi begini. Ini ada seorang pelari maraton gitu ya. Dia berlari melalui lintasan di titik A mulainya, kemudian dia balik lagi ke titik A, balik lagi ke titik A, balik lagi. Dia menempuh perjalanan misalkan 80 km dalam 2 jam, misalnya. Mantap, 2 jam. Nah, kira-kira si pelari maraton ini perpindahannya berapa? Perpindahannya 0, teman-teman. Oke, jika perpindahannya 0, berarti kecepatan rata-ratanya V rata-ratanya perpindahannya 0 tuh. Berarti 0 kecepatan rata-ratanya. Oke, sekarang S kelajuan speed average, laju rata-rata, kelajuan rata-ratanya S average. Jarak totalnya berapa? 80 km, teman-teman. 80 km per waktu totalnya 2 jam. Jadi 40 km per jam. Nah, gitu teman-teman. Paham sampai sini? Oke. Jadi kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata itu tidak sama. Beda kasus dengan grafik yang tadi. Misalkan grafik yang ini X rata, ini GLB ya. GLB nggak apa-apa. Ini GLB. Jadi kecepatannya konstan. Jadi dia posisi dan jaraknya teratur gitu, sama terus. Berarti kalau di sumbu V terhadap T ini dia konstan ini. Artinya rata-rata dan kelajuannya sama, teman-teman. Nilainya gitu. Arahnya pun kita nggak nilai arahnya dulu. Kita besarnya sama, teman-teman. Oke? Nah, setelah yang rata-rata berarti kita akan membahas yang sesaatnya. Oke. Saya hapus dulu ya, teman-teman. Oke, saya hapus ya. Mana nih? Nah, dia udah. Ini aja lah ya, sebelah sini ya. Nah, sekarang kecepatan sesaat. Oke. Sesaat berarti kan
sebentar atau sesaat, satu waktu, berarti satu waktu artinya kita ingin melihat berapa sih nilai kecepatan saat waktu tertentu, misalkan saat detik keberapa gitu. Nah, sebenarnya gunanya apa sih kecepatan saat? Oke, gunanya sebenarnya buat eh, catatan kita gitu. Misalkan kita mengendarai mobil atau motor, bebas lah ya. Misalkan mobil yang kelihatan. Nah, mobil pada saat di jalan tol kita kenceng tuh, wah 80 100 karena nggak ada polisi gitu ya, 100 wala 120 dihajar gitu. Nah, nggak seperti itu ya. Oke, 100 gitu. Oke, nah tiba-tiba di depan ada mobil polisi dan itu ada razia gitu. Oke, nah kira-kira kecepatan saya akan terus 100 atau diperlambat? Yang pasti akan diperlambat. Oke, sampai ke suatu titik gitu, karena ada pelangnya di situ, kecepatan maksimum 80 km per jam. Oh ya udah, berarti kita ingin melihat kecepatan 80 km. Tak, nah pas depan polisi itu tak 80 km per jam. Waktunya berapa tuh pada saat 80 km? Pada saat keberapa detiknya? Nah itu, jadi kita ingin melihat suatu kecepatan tertentu pada waktu saat itu gitu. Oke, paham ya sampai sini? Oke, paham. Oke, sekarang kita tinjau grafik yang tadi ini ya. Yang ini saya hapus dulu biar tidak ambigu. Oke, saya lihat grafik ini. Nah, kalau kita ingin tadi kecepatan rata-rata itu, misalkan antara partikel dari A ke B gitu ya, itu suatu garis kan, garis miring menghubungkan dua titik A ke B. Kemudian kalau misalkan berapa sih kecepatan total yang dilalui oleh, yang ditempuh oleh suatu partikel ini, berarti kan dia perjalanannya sampai D dari A, perubahan posisinya berarti dari D ke A. Ya udah, kita tarik garis lurus aja ya biar kita tahu apa namanya ininya, perpindahannya. Oke, kan kecepatan rata-rata ada perpindahan per selang waktu. Oke, oke. Nah, jadi kecepatan sesaat itu ada kecepatan pada suatu t satu aja gitu. Nah, kalau di sini misalkan gini, saya ingin tahu berapa sih kecepatan pada saat awal. Saat awal itu di titik A. Berapa sih kecepatannya? Itu kan seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan gini. Pertanyaannya, garis mana? Garis yang lebih dekat dengan titik A. Kira-kira garis mana garis yang lebih dekat ke titik A? Garis yang mana? Apakah garis yang AB atau garis yang AD? Jika kita ingin melihat kecepatan di titik A, jawabannya pasti garis AB. Kenapa? Garis AD itu tidak mewakili, tidak bisa udah mah jauh gitu itunya garisnya, ke posisinya, miringnya ke bawah, ini miring ke atas, berbeda gitu kan. Nah, yang kedua dari segi arahnya. Kalau titik A itu arahnya dia mau ke atas, X-nya mau membesar. Kalau X membesar artinya ke arah sumbu X positif gitu geraknya. Kalau ini kan turun sebenarnya, jadi ini tidak mewakili jauh gitu ya untuk didekati. Oke, berarti sekarang kita, jadi jawabannya yang AB ini. Berarti sekarang kita tinjau garis AB, coba lihat garis AB, karena garis AB ini mewakili dengan kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata yang miring itu ya, kecepatan rata-rata garis yang miring itu. Nah, sekarang saya ingin mengetahui kecepatan awalnya dengan cara apa? Dengan cara kita dekati titik itu. Jadi misalnya di titik A, nah ini titik B, ini titik B, ini titik A. Garisnya kan yang ini, itu garisnya. Oke. Nah, garis ini saya ingin dekati ke titik A. Jadi si titik B ini saya ingin dekati ke titik A. Saya geser-geser gitu. Jadi si T-nya saya ingin dekati sampai menuju 0. Oke. Yang pertama ini saya dekati.
dan yang terakhir adalah ini. Nih. 1, 2, 3, 4. Oke, itu. Ternyata ada 4 pendekatan garis yang menyinggung titik A, yang melalui titik A. Nah, ternyata yang paling dekat di titik A itu adalah yang garis 1. Garis 1 ini. Ternyata garis 1 itu adalah yang menyinggung titik A. Oke, dengan cara mendekati si garis ini digeser-geser ke titik A. Nah, metode seperti ini itu tidak lain adalah kecepatannya limit waktunya mendekati 0, dekati sangat kecil digeser gitu, dari rasio atau dari rasio itu perbandingan delta x per delta t. Delta x itu yang ininya ya, ininya ini delta x nya gitu, ini delta t nya. Oke, jadi sebenarnya delta x juga mengecil ya, delta x juga mengecil. Oke, delta x juga kan mengecil ke bawah. Nah, ke sini. Ini ke sini. Oke. Nah, rumus seperti ini kita tahu, kita mengenalnya ada di kalkulus atau ada di matematika, bahwa jika limit rasio dari suatu perbandingan ini delta t-nya menuju 0 atau si waktunya menuju 0 ya, mendekati kecil sekali, maka ini tidak lain adalah semacam definisi dari turunan. Jadi semacam turunan sebuah fungsi, atau kalau dalam istilah matematikanya adalah garis singgung kurvanya ya, garis singgung kurva. Nah, begitulah teman-teman. Jadi kita udah tahu tuh. Jadi yang namanya kecepatan sesaat gitu ya. Kecepatan sesaat itu dia adalah turunan fungsinya atau garis singgung, gradien kurvanya, garis singgungnya. Oke, teman-teman. Nah, itu kecepatan sesaat. Gimana kalau kelajuan sesaatnya? Oke. S speed sesaat. Itu tidak lain adalah sama dengan besarnya dari V sesaat. Kok bisa? Iya, ya ini bakal sama gitu. Jadi kalau kecepatan itu kan bergantung dengan perpindahan delta x. Oke. Kalau sesaat bergantung dengan s jarak, bukan x total jarak. Nah, jika delta x dan x yang ditempuhnya dalam waktu kecil sekali itu sama, teman-teman. Oke, sama gitu. Jadi perpindahan dalam waktu yang sangat singkat itu kan sama gitu nilainya. Makanya nanti sisi kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat itu hasilnya adalah sama. Makanya kalau nanti di soal misal kita udah menghitung kecepatan sesaatnya misalkan 20 meter per sekon. Berarti kalau nanti kelajuan sesaatnya berarti sama 20 meter per sekon. Nah, cuman nanti tandanya bisa berbeda kalau kecepatan sesaat. Kalau kecepatan sesaat itu misal V-nya adalah min 25 meter per sekon dan misalkan V1, V2-nya adalah plus 25 meter per sekon. Tapi kalau kelajuan sesaatnya dia tidak mengenal minus, berarti nanti kelajuannya V1 sama dengan 25, V2 sama dengan 25 meter per sekon. Oke, paham sampai sini? Oke. Nah, kata-kata sesaat itu biasanya menunjukkan dipakai istilah ini dipakai dengan kecepatan itu sendiri. Jadi kalau misalkan misalkan ada istilah gini, berapa sih kecepatannya? Nah, itu sebenarnya dia udah menunjukkan bahwa dia itu lagi menghitung kecepatan sesaat. Berapakah kelajuannya, itu menunjukkan kelajuan sesaat. Beda sama dengan yang rata-rata. Kalau rata-rata itu harus disebutkan rata-ratanya. Tapi kalau seperti ini nggak usah ditulis sesaat juga tidak apa-apa. Misalkan nih V ada vektornya misal ke arah x. Berapakah kecepatan benda? Berapakah kecepatan bendanya? Nah, itu maksudnya berapakah nilai kecepatan sesaat benda gitu pada waktu tersebut gitu. Oke, ini kecepatan sesaat udah, kelajuan sesaat juga udah.
kecepatan rata-rata tadi sudah, kelajuan rata-rata juga sudah. Oke. Berarti untuk penjelasan tentang kecepatan dan kelajuan udah selesai saya bagikan, udah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang tetap bersemangat untuk menimba ilmu di dunia fisika ini. Tetap optimis, bahwa percaya dan yakin, latihan dan terus latihan, bahwa fisika itu mudah. Intinya adalah latihan, exercise ya. Oke. Contohnya semacam kita kalau ingin bisa mobil gitu, nyetir mobil, artinya kita harus latihan, exercise. Latihannya pun perlu banyak juga. Jadi kalau cuman melihat tayangan video ini dalam waktu singkat itu tidak bisa tanpa latihan. Jadi nanti materi yang ini diresapi, terus dicoba nanti contoh soal yang ada di textbooks. Oke, jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini agar terus berkarya dan terus eksis terus gitu. Oke, dengan cara subscribe tombol yang di bawah ini, kemudian like, share juga boleh dari medsos, dan tetap optimis. Oke, salam berfisika.com. Sampai jumpa.